Catherine Jolanov, Lanora Foe. Sebagai pewawancara. Halo rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Catherine Jolanov Lanora Foe dari Prodi Business Management Jurus Online Angkatan 28 dengan NIM 280-263-5575. Dan saya di sini bersama narasumber saya yaitu Felix Eri, Bayu Marta sebagai narasumber atas tema. Halo, saya Felix, tapi rekan saya Ali Bayu Marta. Profesi saya sekarang adalah strength and conditioning coach dan konsultan di bidang pelatihan olahraga berat. Sebelum masuk ke topik pembahasan utama kita, yaitu persepsi masyarakat terhadap kekerasan dalam keluarga sebagai rekomendasi, saya akan memulai dari pandangan saya dulu tentang Tidak banyak orang yang sama pemikiran ya. Saya menjalani dan melakukan diri. Kalau saya sih menghargai wanita karena kita pria dan wanita tuh punya peran masing-masing. Jadi tidak ada keputusan misalnya ini dikerjakan oleh wanita, ini dikerjakan oleh laki-laki, kita jawab wanita, kita jawab laki-laki. Tidak ada. Jadi sekarang tuh pekerjaan khusus wanita dan pekerjaan khusus laki-laki juga tidak ada. Gitu. Bahkan saya sempat waktu itu mencoba membelikan mainan. Kebetulan anak saya perempuan membelikan mainan. Saya senang mainan mobil-mobilan. Terus saya bilang sama salah satu psikolog, boleh nggak saya kasih anak perempuan saya mainan ini mobil-mobilan ini, mau mainan mobil-mobilan ke anak saya perempuan. Psikolognya bilang, emang selama ini mainan ada yang gender ya? Dan itu saya makin terbuka dan makin yakin bahwa saya sangat menghargai posisi wanita sejajar dengan laki-laki. bagaimana sebagian kesempatan dari keluarga partner seperti memasak, berdiri, dan mengurus anak antara kakak sebagai suami atau istri Feli. Lalu apakah terdapat persepsi bahwa beberapa tugas rumah tangga hanya kebersentuhan atau hanya tugas Oke, kalau ditanya seperti itu memang pasti banyak pro dan kontranya. Tapi kalau di keluarga saya, kebetulan kita memang berbagi tugas, termasuk kalau misalnya dibilang, tugas laki-laki itu tugas suami yang mencari uang, iya memang betul. Tetapi pada saat ini, secara tidak langsung istri saya pun membantu misalnya ke keuangan keluarga. Jadi walaupun dia kerja di rumah, tapi membantu saya untuk menambah pendapatan keluarga. Terus kemudian kalau dia saja sudah membantu saya, maka di pekerjaan rumah pun kita berbagi peran. Gitu. Berbagi perannya, ya kalau misalnya siapa yang lihat, siapa yang punya waktu luang untuk misalnya kemudian ada jam piring, ya kita yang siapa yang pada saat itu bisa, pada saat itu langsung. Terus banyak hal. Tapi kalau pendidik anak dan mengajarkan anak, memang kebetulan saya menugaskan ke istri saya. Karena memang kebetulan anak saya cocok diajar untuk dipakai pola pendidikannya istri. Jadi untuk pendidikan itu saya mempercayakan kepada istri, tetapi otomatis bukan berarti saya rumah tangga ya. Ada beberapa hal sudah saya bantu, termasuk masalah kayak itu dan segala macamnya, saya juga tetap harus ikut membantu istri untuk menangani pendidikan. Ini dengan Pak Feli, karena tidak ada patokannya sih Pak. Bukan hal yang takut juga untuk laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyapu, mencuci anak. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki andilnya masing-masing. Tapi terlepas dari itu, perempuan dan laki-laki setara akan membagikan tugas. Sekarang memang harus dilakukan, cuman ada kan kadang-kadang hal-hal yang berat ya, kalau misalnya kita lagi mau merapikan rumah, ada barang-barang yang memang berat itu, ya otomatis pasti lebih banyak saya yang melakukan atau kita bersama-sama melakukannya atau mengangkatnya. Jadi memang benar-benar saya mencoba di rumah tangga saya itu apapun dilakukan bersama. Tidak bagiannya tidak misalnya ketika masak itu bagian ini saya enggak. Istri saya masak terus kemudian pas saya lagi kepingin masak atau apa ya saya yang akan melakukan itu. Jadi memang tidak ada pembagian jelas. Tidak ada pembagian yang jelas ini untuk siapa hanya di masalah mendidik anak saja. Karena kebetulan saya juga karena terkendala sama pekerjaan juga. Tapi kalau misalnya ini lainnya kita rasa. Lalu nih Pak, untuk Pak Feli, apakah masyarakat menganggap pembentukan pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya bagi anak perempuan dan anak laki-laki harus sama Kak? Lalu apakah Pak Feli setuju bahwa statement pendidikan anak perempuan harus dibatasi karena akan melihat dan menjadi hukum? Kalau ini saya nggak setuju batasan atau apa segala macam nggak setuju. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang kadang-kadang cuma bisa dilakukan oleh wanita, dan kadang-kadang hal yang semua bisa dilakukan oleh
pria. Tapi kalau pembatasan, saya tidak setuju karena kalau saya ingin anak saya pintar cerdas, maka saya senang atau pasti saya lebih senang punya istri yang pintar dan cerdas juga. Karena kecerdasan anak itu 40-60% itu sumbangsinya dari perempuan sebenarnya. Jadi saya tidak setuju dengan pembatasan. Kalau dibatasi dengan pendidikan wanita yang rendah, berarti nanti saya akan punya keturunan juga yang tidak berkuasa sesuai. Karena dibatasi pendidikan ibunya, sedangkan nanti yang mengajari pola pendidikan itu adalah Kenapa masyarakat menganggap antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama, memiliki hak di mana semua anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Namun untuk statement bahwa perempuan harus dibatasi karena akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga ini, ya itu kurang betul sih Pak. Karena baik perempuan maupun laki-laki bebas memilih dan mendapatkan hak yang seharusnya dan kesempatan yang belum anak. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, walaupun gak cuma bisa dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi banyak dari mereka juga dari pendidikan yang tinggi memberikan mereka hak yang setara. Jadi pendidikan yang dicapai itu tidak akan sia-sia Pak. Menurut saya, lantas banyak di zaman sekarang Pak, perempuan yang tanggung jawab atas keluarganya, mencukupi kebutuhan keluarga seutuhnya, banting tulang untuk menemani anak dan suaminya, serta kebutuhan rumah. Banyak di Indonesia ini yang sering terjadi bahwa laki-laki yang melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang baik, serta suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Banyak dari mereka yang seolah-olah melupakan tanggung jawab mereka. Bukan menuntut laki-laki untuk selalu bekerja, Pak. Perempuan juga harus bekerja, Pak, untuk tidak terus bergantung pada suaminya. Jadi kadang satu ini saat tindakan, Pak, banyak dari mereka yang menganggapkan bahwa istrinya sudah bekerja. Untuk apa bisa mereka berkebutuhan ini? menarik ya. Kalau saya, perempuan itu memang harus berpendidikan tinggi, walaupun berujungnya itu menjadi ibu rumah tangga. Tapi bukan berarti perempuan itu tidak boleh bersekolah atau dibatasi masalah pendidikan, masalah pengetahuan. Jadi kalau misalnya seorang ibu dibatasi, maka cara pandang, cara pikirnya itu akan sempit. Dan itu akan dilanjutkan dengan generasi berikutnya yang pasti mau tidak mau cara pandangnya jadi lebih sempit lagi, atau cara pandangnya jadi lebih terbatas lagi. Balik lagi, ketika kita sudah menikah, kita harus tahu perannya masing-masing. Jadi kalau misalnya memang seorang wanita mau berkarir, silakan. Yang penting peran seorang ibunya tidak terlupakan. Peran seorang ibunya apa ya? Salah satunya capek nggak capek harus mau mengurus rumah, atau sebelum meninggalkan rumah, rumah harus dalam kondisi yang bersih atau yang baik. Nah begitu juga dengan laki-laki. Ketika laki-laki memang bertugas untuk mencari uang di luar rumah, tapi bukan berarti laki-laki tidak punya tanggung jawab atau tidak punya kewajiban untuk mengurus atau mengatur rumah. Selama Katolik mengimplementasikan secara di dalam keluarga Katolik, tantangan apa aja sih Kak yang sering dialami Katolik? Tantangannya ini ya, pasti kalau orang tahu, ini yang sering juga jadi pembicaraan saya sama istri, ya orang-orang yang mencoba menyetarakan kesetaraan gender di keluarganya itu akan dianggap bahwa takut istri. Ya, jadi dianggap, wah ini takut istri nih, oh ini bawa ini. Padahal kita tetap, kalau saya bilang ke istri, kamu kasih pendapat, kamu kasih ini, tetap pengambilan keputusan adalah saya sebagai kepala keluarga. Karena kan nanti akan, karena istri kan pasti pengambilan keputusan atau memberikan pendapatnya perasaan. Sedangkan kita yang laki-laki itu adalah logika. Jadi perasaan itu kita terima, terus kemudian kita cerna secara logika, terus kita ambil keputusan dengan dilihat resiko-resiko yang kita bisa ambil, yang kita bisa hindari seminim mungkin, sekecil mungkin. Kita membahas apakah masyarakat itu memahami dampak kesetaraan gender dalam mengharmonisasi keluarga mereka. Dan khususnya nih keluarga Katolik. Dampaknya hanya sebagian orang yang mengerti, yang rata-rata juga sama melakukan hal yang sama, melakukan di rumahnya kesetaraan gender. Harusnya sih lebih harmonis, karena apa? Segala sesuatunya kita bicarakan, segala sesuatunya kita keluarkan lah, kita tanyain pendapat dan segala macamnya. Jadi tidak one man show, tidak ambil keputusan itu hanya di saya aja, tapi istri tetap punya hak untuk memberikan pendapatnya, punya hak untuk memberikan pandangannya, dan tidak sedikit hak dan pandangannya itu saya ambil sebagai pengambilan keputusan dari saya juga. Terima kasih sudah berbagi dengan beberapa pertanyaan dari saya Kak. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya tadi. Ya. Saya Catherine Bernal dari Prodi Business Management, unit online angkatan 28. Izin pamit untuk menutup perbincangan hari ini. Terima kasih, selamat siang.